Sementara itu di kota lainnya, Yogi yang tengah tertidur dengan lelap mulai merasa terganggu saat mendengar bunyi ponselnya yang terus-menerus berdering. Sekali dua kali dia mengabaikan panggilan tersebut. Namun untuk ketiga kalinya akhirnya dia pun mengangkat panggilan tersebut dengan sangat kesal. Hei, kau gila ya? Tidak tahukah ini jam berapa? Umpat Yogi tanpa melihat terlebih dahulu siapa yang menghubunginya. Kau yang gila. Yogi yang merasa apa betul dengan sang pemilik suara yang menghubunginya, langsung menatap pada ponselnya dengan kedua mata yang terbelalak. Saat melihat nama Lee Richard terpampang jelas pada layar yang digenggamnya. Mati aku, umpat Yogi dalam hati saat mendengar suara tuannya yang terdengar marah. Maaf tuan, aku tidak tahu. Apa benar Arnetta akan menikah dengan Chandra? Tanya Lia dengan suara beratnya. Tuan tahu dari mana? Yogi balik bertanya tanpa menyadari telah kelepasan bicara. Jadi berita itu benar. Bagaimana bisa kau diam tidak memberitahuku? Bentak Lia dengan kemarahan yang meledak. Kalau aja saat ini Yogi ada di hadapannya, maka udah dia cengkram leher asisten pribadinya tersebut sampai kehabisan napas. Sungguh dia tidak menyangka jika orang yang sangat dipercayainya untuk menjaga Arnetta justru mengkhianatinya dengan tidak memberikan informasi sepenting itu. Tidak bisa dia bayangkan seandainya dia mengetahui kabar pernikahan Arnetta di saat wanitanya itu sudah menikah dengan pria lain. Beraninya kau berkhianat, mau cari mati rupanya. Bentak Leo kembali masih dengan penuh amarah. Maaf tuan, aku tidak berani, saut Yogi dengan ketakutan. Dia pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Berikut alasan mengapa selama ini ia diam dan tidak memberitahu tentang rencana pernikahan Arnetta dan Chandra. Dan Leo menutup sambungan ponselnya setelah mendengar semua penjelasan dari asisten pribadinya. Sungguh dia tidak menyangka jika orang yang berada di balik diamnya Yogi, bahkan sampai asisten pribadinya itu tidak berkutik adalah orang tuanya sendiri. Leo benar-benar tidak menduga jika Dad Leo akan ikut campur dengan urusan pribadinya. Padahal 3 bulan yang lalu dia udah memberikan peringatan agar orang tuanya itu tidak ikut campur dengan kehidupan pribadinya. Ini tidak bisa didiamkan. Leo yang hendak pergi menuju mansion Richard terpaksa mengurungkan niatnya tersebut saat mendengar suara ibu yang memanggil namanya. Ia pun akhirnya memilih menunda keinginan tersebut karena tidak tega meninggalkan putrinya. Barulah keesokan harinya, Leo mendatangi mansion Richard, meskipun harus mengabaikan semua pekerjaan pentingnya. Namun yang tidak dia duga, ternyata kedatangannya udah ditunggu oleh Dad Leo yang tengah berada di ruangan kerja. Apa yang udah dilakukan kepada Arnetta? Tanya Leo dengan penuh amarah. Sungguh dia terkejut saat mendengar penjelasan dari Yogi semalam. Kalau Dad Leo udah meminta Arnetta untuk hidup menjauh dengan tidak mengganggu hubungan pernikahannya dengan Anna. Hingga akhirnya Arnetta memilih untuk menerima lamaran Chandra. Apalagi sosok yang sangat ia kagumi dan hormati itu sampai menyuruh Yogi untuk tutup mulut dengan apa yang terjadi. Kalau aja Anna tidak kelepasan bicara, mungkin sampai dengan saat ini dia tidak akan mengetahui hal tersebut. Aku hanya melakukan tugas sebagai seorang ayah dan seorang mertua. Dan apa yang aku lakukan itu semua demi kebaikan kalian. Jawab Leo dengan raut yang begitu tenang saat menghadapi kemarahan putranya. Kebaikan? Leo tertawa sinis. Dad udah membuat wanita yang sangat aku cintai yang tengah mengandung anakku terpaksa menerima lamaran menikah dari pria lain. Sahut Leo yang kini tertunduk dengan lesu. Kau bilang mencintainya, lalu bagaimana dengan anak? Leo menatap putranya dengan tajam. Sungguh dia bingung. Kenapa bisa memiliki seorang putra yang mencintai wanita lain selain istrinya sendiri, bahkan sampai menghamili wanita lain yang bukan pasangannya sampai 2 kali. Mungkin, jika Anda wanita yang jahat dan bukan seorang istri yang penurut, Leo akan memaklumi hal tersebut. Tapi nyatanya Anda adalah wanita yang baik, yang rela melakukan apapun demi keutuhan rumah tangganya. Bahkan, masih terbayang dengan jelas dalam ingatannya bagaimana Ana datang memohon sampai menangis agar dia bisa menyingkirkan penghalang dalam rumah tangga mereka
Dan sebagai ayah mertua yang tidak ingin melihat rumah tangga putranya berantakan, tentu aja Leo pun menyanggupi keinginan menantunya tersebut. Saat itu juga Leo langsung menghubungi anak buahnya yang ada di Jakarta untuk menekan Arneta. Dia bahkan menyuruh Arneta untuk menikah dengan pria lain secepatnya, karena hanya dengan cara itu Leo akan berhenti dengan kegilaannya. Ya, meskipun apa yang dilakukan Leo terbilang tidak berperasaan, mengingat Arneta yang tengah mengandung keturunan Richard untuk kedua kalinya, tetap aja Leo tidak dapat menerima Arneta merusak rumah tangga putranya dan Ana. Ingat Leo, Ana itu istrimu, ucap Leo dengan penuh penekanan. Kau seharusnya bersyukur Ana masih mau mempertahankan rumah tangga kalian, juga merawat Ipi. Dia bahkan sampai datang memohon padaku untuk menyingkirkan Arneta demi keutuhan rumah tangga kalian. Apa? Ketik Leo dengan terkejut. Ana datang memohon untuk menyingkirkan Arneta? Dia menganggukkan kepalanya. Meskipun Arneta wanita yang telah melahirkan keturunan Richard, tapi yang menjadi istrimu adalah Ana. Ingat Leo, kalian menikah karena cinta, bukan karena perjodohan. Jadi bertanggung jawablah pada apa yang menjadi pilihanmu. Leo yang masih terkejut dengan apa yang dilakukan Ana, kini hanya bisa tersenyum-senyum saat menyadari kebodohannya yang sejak awal tidak jujur jika pernikahan yang dijalaninya dengan Ana hanyalah pernikahan di atas kertas. Kini kebodohan itu menjadi bumerang bagi dirinya sendiri, hingga membuat Leo memihak pada Ana sampai mengabaikan Arneta yang jelas-jelas tengah mengandung keturunannya. Leo berjalan keluar dari ruangan kerja Leo dengan rahang mengeras menahan amarah tanpa mempedulikan pakaiannya yang kusut, juga luka pada bibirnya yang pecah. Ya, setelah menjelaskan semuanya tentang pernikahan di atas kertas yang dijalaninya bersama Ana, juga perbuatannya dulu yang udah menghancurkan Arneta di masa remaja mereka, dan Leo langsung memukulnya tanpa henti hingga membuat luka lebam di sekujur tubuh dan wajahnya. Saat itu dia hanya diam menerima pukulan tersebut karena menyadari kesalahan yang udah diperbuatnya. Namun satu hal yang kini membuatnya begitu marah sampai melupakan rasa sakit pada bekas pukulan dari Leo, yaitu sosok yang udah membuat semuanya menjadi keberantakan seperti ini. Anak, geramnya. Sungguh, Leo tidak pernah menyangka jika Anda bisa melangkah sampai sejauh ini, dengan meminta dari Leo menekan Arneta. Tidak tahukah Ana jika selama ini dia udah mengorbankan semuanya demi menepati janjinya pada wanita tersebut. Dia bahkan harus meninggalkan Arneta yang tengah mengandung. Bahkan Ibu pun ikut menjadi korban karena keegoisan mereka. Kini setelah apa yang terjadi, dia baru menyadari satu hal. Jika pengorbanan yang selama ini dilakukannya tidak berarti sedikit pun bagi Ana. Karena bukannya menyadari keegoisannya, wanita itu justru semakin mempertahankan keinginan untuk mengikatnya. Kau yang memaksa aku untuk melakukan ini, Ana. Jadi jangan salahkan aku. Gumam Leo dengan beranjak dari Mansion Richard untuk pergi. Sementara itu di tempat dan negara yang berbeda, tanpa dua orang wanita tengah berbincang serius, dengan raut wajah yang berbeda. Jika wanita yang satu terlihat menghela nafas berulang kali, yang satunya justru hanya dia menatap sebuah foto di tangannya. Arneta, yakinlah setelah melahirkan nanti akan menikah dengan Pak Chandra. Tanya Sasa entah untuk beberapa kalinya dalam waktu 1 bulan belakangan ini. Karena jujur dia kurang setuju jika Arneta menikah dengan Chandra, hanya karena tekanan yang diberikan dari keluarga Richard. Arneta yang ditanya justru hanya diam, masih dengan menatap foto yang ada di tangannya. Sebuah foto yang diambil Sasa 3 bulan yang lalu, di mana ada ia, Leo, dan Ipi di dalamnya. Di foto tersebut mereka terlihat seperti keluarga kecil yang harmonis, meskipun pada kenyataannya sangat jauh berbeda. Sampai sekarang aku masih tidak menyangka dengan semua ini, ucap Arneta tanpa menjawab pertanyaan Sasa. Ya, jika saja 1 bulan yang lalu anak tidak menghubunginya melalui Yogi, maka sampai dengan saat ini dia tidak akan pernah tahu semua kenyataannya. Dari Leo yang ternyata mencintainya, Leo yang ternyata mengetahui kehamilannya, dan hubungan Sasa Yogi yang ternyata pura-pura hanya agar ia tidak curiga dengan keberadaan Yogi. Dan keberadaan Yogi sendiri diperintahkan oleh Leo
untuk menjaganya dan kandungannya. Aku pikir selama ini Leo sangat membenciku, sampai tega memisahkan aku dengan Ivy. Ucap Arneta kembali yang kemudian menghela napasnya. Awalnya dia tidak percaya jika Leo mencintainya dari apa yang diceritakan Sasa dan Yogi, karena selama ini pria itu tidak pernah sekalipun bersikap baik, apalagi mengatakan cinta, bahkan saat Anna menghubunginya sampai memaki karena udah berani mengandung kembali keturunan Leo Richard dan memintanya untuk menghilang dari jangkauan pria itu. Juga saat orang suruhan Tuan Richard yang menekannya agar dia melakukan sesuatu supaya Leo tidak terikat dengannya. Arneta masih tidak mempercayai kalau semua itu karena Leo yang mencintainya.